Hari Perhubungan Nasional ke-42 tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Kota Tomohon, Rabu 16 Oktober 2013 dimulai. Menteri Perhubungan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara langsung menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Hari Perhubungan Nasional ke-42 tahun 2013 dilaksanakan. Laporan saya terima. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengucapan 5 Citra Manusia Perhubungan. Dan untuk pengucapan 5 Citra Manusia Perhubungan diikuti seluruh peserta upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan 5 Citra Manusia Perhubungan. Siap! Laksanakan! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan 5 Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayan jasa yang teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Tampil dan berperilaku gesit. Ramah, sopan serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan dan pengucapan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Maju.
Penyerahan wahana tata nugraha oleh Inspektur Upacara secara simbolis. Sambutan Inspektur Upacara. Yang saya cintai dan saya banggakan, yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang saya cintai dan banggakan Wali Kota Tomohon beserta seluruh jajarannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku insan hamba Tuhan, saya mengajak pertama-tama untuk kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini, atas izin dan ridho-Nya lah, kita dapat hadir dalam rangka penyelenggaraan apel bendera, upacara memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-42 di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di kota yang sejuk ini, Tomohon yang kita cintai. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2013 sebenarnya jatuh pada tanggal 17 September setiap tahunnya. Adapun tema tahun 2013 melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional 2013, kita tingkatkan pembangunan sektor transportasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan sektor transportasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi dan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini jajaran perhubungan. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi kita beberapa tahun terakhir ini di sekitar 6 sampai 6,4%, bahkan Sulawesi Utara berada di atas nasional. Hal ini berarti tuntutan kebutuhan pelayanan transportasi baik barang maupun orang dan lain-lain juga semakin meningkat, bahkan semakin kompleks. Termasuk di dalamnya dalam rangka kita menjamin keselamatan dan keamanan transportasi. Kementerian Perhubungan harus dan mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat sambil kita menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam penyelenggaraannya di semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, termasuk di dalamnya kereta api. Oleh karena itu, diperlukan satu motif kebersamaan di dalam pola pikir dan pola tindak antara seluruh operator, seluruh regulator, dan para pemangku kepentingan stakeholder. Melalui kebersamaan diharapkan akan melahirkan semangat dan kedisiplinan serta mampu bersifat lebih peka dan tanggap terhadap fenomena persoalan yang berkembang dengan tetap mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi setiap pengguna jasa transportasi. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, transportasi yang sedang dilaksanakan telah dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini sudah tertuang dalam master plan
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, di mana sektor perhubungan harus mampu menjawab untuk menterhubungkan seluruh tanah air yang kita kenal dengan connectivity, dengan mengutamakan juga keselamatan dan keamanan transportasi di semua moda. Selain itu, pembangunan sistem transportasi berkelanjutan adalah membatasi emisi atau limbah, meminimasi konsumsi sumber daya yang tak terbarukan, menggunakan komponen yang dapat didaur ulang, dan meminimasi penggunaan lahan serta produksi yang membuat kita bising. Selain itu pula, perlu diperhatikan tantangan-tantangan yang baru dalam penyediaan transportasi. Antara lain, 1. Peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan karakteristik pasar akan membangkitkan tuntutan yang lebih bervariasi bagi pengguna jasa transportasi. Yang kedua, tantangan kedua adalah pembangunan transportasi harus menyesuaikan pola perdagangan global, di mana liberalisasi perdagangan membawa kecenderungan volume barang dan jarak pengiriman yang lebih tinggi. Sedangkan di sisi lain, Indonesia mengandalkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor barang-barang manufaktur. Dan tantangan terakhir, bahwa pembangunan transportasi harus mengatasi perkembangan terutama di kota-kota sebagai motor pengembangan ekonomi yang sangat cepat, sehingga mengakibatkan meningkatkan kebutuhan transportasi bagi kaum urban dengan sangat cepat pula. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan kepastian, jaminan dan kelancaran penyelenggaraan transportasi adalah adanya kepastian peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beberapa peraturan transportasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tuntutannya berkembang. Peraturan yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan aspek teknis semata, melainkan juga telah berkembang diperlukannya pertimbangan-pertimbangan di aspek sosial dan aspek komunikatif. Hal ini menjadi penting agar peraturan dan produk hukum yang diterbitkan tidak terjadi tumpang tindih, bahkan harus mendapat dukungan serta dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Selain itu pula, produk hukum harus aplikatif serta sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan transportasi hendaknya berorientasi pada terciptanya transportasi yang handal, memiliki nilai tambah dalam melakukan pembenahan keselamatan, keamanan, dan berdaya saing tinggi. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha transportasi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk mari kita lebih jeli, lebih peka, dan memiliki rasa keadilan dalam melihat permasalahan dalam menetapkan kebijakan di bidang transportasi. Pimpinan tertinggi mengajak seluruh insan perhubungan, termasuk di daerah, untuk merapatkan barisan dalam menangani seluruh permasalahan terkait dengan reformasi birokrasi, yaitu dengan melakukan terobosan-terobosan baru atau innovation breakthrough terhadap pelayanan transportasi kepada masyarakat secara bertahap, tapi konkret, realistis, dan sungguh-sungguh. Kedua, harus mampu berpikir dengan di luar rutinitas yang ada, yang kita kenal dengan out of the box thinking, sehingga dapat menyelesaikan seluruh persoalan pelayanan transportasi dengan tetap
mengedepankan kepentingan nasional, terjadinya perubahan paradigma di dalam pelayanan transportasi yang berkualitas, mandiri, berkelanjutan, berdaya saing. Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional, saya sekali lagi mengharapkan rasa kebersamaan di dalam jajaran perhubungan, pusat maupun daerah, dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Makna peringatan Hari Perhubungan Nasional sebagai wahana meningkatkan prestasi serta pengabdian diharapkan akan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, serta sekaligus memperkokoh rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita, segenap keluarga besar perhubungan. Ingat, jajaran perhubungan, kalian harus bangga, karena setiap bidang-bidang pembangunan, ataupun setiap sektor pembangunan, mau industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Kalau perhubungan mandek, sayang sekali pembangunan itu. Karena kitalah perhubungan yang menyiapkan distribusi logistik nasional. Banggalah kalau Anda sudah berbuat demikian. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan perlindungan pada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian bagi bangsa dan negara, khususnya bagi rakyat Sulawesi Utara. Kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Gubernur, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi inspektur upacara pada upacara hari ini. Saya merasa bangga dan memang saya rindu ke Sulawesi Utara. Sekian, terima kasih. Dirgahayu perhubungan untuk bangsa dan negara. Pakatuan, Wo Pakalawiran. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Hak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Masing-masing kemudian barisan menyesuaikan. Kerjakan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan barisannya.